Selamat sore. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa, guys. Jadi kita akan kedatangan Kang Denny Cagur, Teh Santi beserta ketiga anaknya. Dan juga kakaknya Kang Denny dan keluarganya. Jadi spesial banget nih, mereka akan nginep persis di depan villa kita yang itu tuh. Nah, jadi walaupun angin kencang, ya udah kita tunggu kedatangan mereka. Akhirnya rombongan Kang Denny tiba juga. Kita sambut mereka ya, kita sambut kedatangan mereka. Ya, saya sapa dulu Kang Denny sambil dia nanti lihat-lihat dulu isi villanya, sambil dia istirahat sejenak dan mempersiapkan kita untuk membuat konten. Saya dan Kang Denny beserta timnya ya sedikit ngobrol tentang apa yang akan kita bikin untuk konten kali ini. Kalau jam 9 sih ngikut aja lah di belakang ya. Jadi intinya video ini lebih ke review singkat lah. Aduh, ibu-ibu nih biasa ya, ibu-ibu di mana-mana kalau ketemu artis langsung foto. Makin ganteng aja. Ya iya kan, model emang harus keren. Saya tuh dagingnya harus bagi-bagi ya. Nah, waktu itu kalau yang pernah lihat udah konten yang udah beberapa tahun yang lalu pernah main ke tempatnya Baby. Waktu itu ada karakal, baru karakal aja. Sekarang di sini ternyata lebih lengkap. Ada apa aja sih ya? Karakal, serval, Alaskan Malamut, Ampun, British Hotel. Waduh. Langsung aja kita lihat ya. Nih kalau ngomongin cuaca di sini kan daerah Lembang, dingin. Itu emang cocok sama mereka. Jadi kalau untuk British Hotel otomatis cocok. Oh nyaman, karena dia di Jakarta aja pakai AC ya. AC, full AC. Bener. Nah kalau untuk karakal serval, dia karena dari Afrika ke Rusia beda cuaca tuh, dari panas ke dingin, ternyata adaptif. Jadi pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Lembang, udah bisa deh, udah aman. Langsung aja kita lihat. Oke, Kita lewat siap. mana? Nah, anak-anak pada seneng banget pada ngeliat. Kayaknya lewat sini lebih seru nih ya. lewat sini aja. Oke. Nah, ini pembuatan kandangnya keren banget, gede banget. Ya, Berapa lama persiapan pembuatan ini ya? kita pindah ke sini Desember kan. Oke. Baru beres Maret. Oh, ini baru banget. Baru. Berarti saya yang pertama dong. Pertama. Wah, Pokoknya Kang Denny paling pertama ke sini deh. Yang lain belum ada yang ke sini. Oke. Guys, kita lihat dari sini ya. Ini gede banget nih. Tuh, Nah, tempat-tempatnya. yang ini lagi hamil kan. Oh, yang ini nih. Wah, berarti total karakal ada berapa? Untuk yang serval. Oh, ini serval Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sana. Servalnya ada 5, ini satu. 5. Satunya berapa sih? Satu murah lah buat Kang Denny. Harganya kurang lebih 150 lah sekarang Kang. Ya, guys, pego dia ada 5, guys. Pego. Dan ini lagi di breed. Ya, itu kan hamil tuh. Awal Juni ini lahiran. Widih, pertama kali di sini ada yang berhasil ngebreed. Iya. Wih, keren. Ayo kita masuk, guys. Tapi aku udah pegang. Oh, harus aku. Ya. Ini tuh yang paling dekat nih. Ini Alaskan Ini Alaskan Malamut. Mamut. Kalau dia sih emang suhu dingin ya, ya. Suhu dingin, karena dia di Alaskan. Siapa namanya nih ya? Namanya Putin. Oh, Putih. Si Putin lagi perang. Oh, iya. Ya sebenarnya si Putinnya ada di sini. Oh, Putih dia di sini ya. Oh. Jadi Putih. Jadi kalau Alaskan Malamut kan dia friendly banget sama manusia. Dia mah baik, Baik. Dia mah baik tuh. Dan jarang ngegonggong. Tuh. Nggak berisik jadinya. Nggak berisik. Terus kayak gini kepalanya dia Kepalanya. sini kepalanya. Ya. Mau punya nggak di rumah?
Tuh, segede Arsa itu mah, sama Arsa gedean Dia biasa. 30 kilo kan. Oh, kalau ini dari umur kecil? Dari umur kecil, dari 3 bulan. Wow. Nah, karakalnya kita keluarin sebelah. Arsa lihat Sa, mau dikeluarin Sa. Kom. Ini masuk kucing ya? Ya, masuk kucing, appendix 2, kucing Afrika ya. Jadi dia tuh hewan yang dilindungi, tapi karena populasinya banyak, dibreed orang, jadi bisa diperjualbelikan. Ya, tapi harus izin ya kalau kita Oh, ini berarti tetap izin segala macam ya. Akan mau masuk berani nggak? Mau berani. Ayo. Tapi dia nggak nyerang anak? Nggak. Oke, siap. Sudah mulai terasa seru ya guys. Jadi konten mengenai kedatangan Kang Denny ke tempat kita nih, itu nanti jelasnya akan diulas lebih jelas di kontennya Kang Denny sendiri. Jadi teman-teman di rumah bisa lihat nanti channelnya Kang Denny Cagur ya. Jadi kalau jam 9 ya ngikut-ngikut aja lah di belakang ya. Kita juga masih belajar nih bikin konten. Mudah-mudahan jam 9 bisa seterkenal seperti channel YouTube-nya Kang Denny. Jadi teman-teman di rumah tolong bantu di subrek, di like, di komen, and di share ya ke teman-teman yang lain supaya channel kita makin berkembang. Alhamdulillah Kang Denny di pertemuan kedua sebetulnya ya mengulas tentang kucing-kucing jam 9, karena 2 tahun yang lalu Kang Denny sempat datang ke tempat kita, tapi waktu itu masih di Bekasi ya. Ini siapa namanya? Vidi. Oh, Vidi. Kalem dia. Coba nyanyi nuansa bening. Ah, Vidi Vidi Aliano. Ini tenang ya. Ya. Jantannya kalau. Awalnya gimana bisa datang kucing-kucing? Tapi kita kalau impor nggak boleh ketemu broker, karena di Indonesia banyak brokernya. Di Rusia pun atau di Afrika pun lebih banyak brokernya dibanding breeder. Jadi nanti broker ketemu broker tuh. Jadi kalau kita order yang pengen yang jinak agak susah juga, karena mereka kan warna sama kalau datang. Misalkan di video jinak, pas dikirim galak, itu banyak yang kejadian. Makanya kasihan Kita tuh. udah nggak bisa tukar-tukar lagi ya. Bisa. Susah datang ini aja susah ya. Berarti benar-benar untung-untungan ya. Untung-untungan. Nah kebetulan kalau saya di Rusia ada breeder yang kompeten, setiap ucapannya konsisten Oh, sampai sekarang masih. sampai sekarang. Jadi kalau saya minta jinak atau beda indukan biar nggak insis karena mau dibreed, dia kirim sesuai. Nah, ini kan ngambil kan dari kecil. Emang karakter udah bisa kelihatan? Bisa. Bedanya yang galak, kamu liatin muka. Bedanya yang galak sama yang jinak itu treatmentnya beda. Jadi ketika induknya mau lahiran, jadi kawin biasa di penangkaran begini. Nah kalau yang galak itu anaknya dari umur 0 hari sampai 3 bulan rilis seksual itu bareng induknya. Jadi wildnya tetap keluar karena kan dia alaminya dari Tuhan wild kan. Iya. Nah kalau yang jinak umur 4 hari matanya mau melek, diambil sama breedernya ke dalam rumah, susuin sendiri pakai endot. Oh, itu turun. Turun karena tiap hari dipegang manusia. Nah di situ ada effort yang diberikan sama breedernya, jadi ya harganya agak beda. Oke. Iya. Nah kalau datang masih wild, aktif, liar, ada treatment nggak untuk kalau yang udah lumayan gede, misal kayak usia setahunan? Susah. Kalau udah datang 3 bulan galak aja. Nah kemarin kalau akan pernah lihat kontennya si Audrey itu, dia jinakinnya susah payah banget tuh, karena kalau udah galak susah. Karena itu udah melekat. Tapi saya Bisa berhasil. Audrey bisa. Kayaknya sih agak susah ya, kelihatan masih galak ya. Nah kalau saya berhasil 1 ekor yang galak, jinak sekarang. Adalah di konten saya. Oke. Cek aja guys jam 9. Oke. Nah, di pertemuan yang kedua ini dengan Kang Denny, alhamdulillah kita punya tempat yang lebih proper dan lebih luas. Sekarang kita akan bercengkrama dengan si Vici yang sedang hamil. Ini masuk usia kehamilan berapa? Ini pokoknya kalau hamilnya serval itu
70-75 hari. Oke. Nah dia sekarang menurut tanggal kawin sampai dia lahiran itu kan 75 harian. Itu jatuhnya di tanggal 2 Junian. 2 Juni insya Allah lahir. Insya Allah. Perkiraan berapa ekor? Perkiraan ini sekitar 3 atau 4 ekor. Jadi dia tuh ramping. Jadi kalau lagi kondisi normal perutnya kan cekungnya ke dalam gitu. Nah jadi ketika hamil cembung tapi nggak terlalu besar kayak kucing biasa kalau yang hamil. Oke. Kucing kecil. Nah kemarin berarti saya hamil 4 dapat sehat semua, alhamdulillah gede semua. Nah ini mengingat agak susah penanganannya, apa sih yang nanti akan dilakukan treatmentnya pada saat hamil agar semoga hidup semua nih ya sehat insya Allah. Iya. Jadi gini Kang, dia sebenarnya tuh ini tuh bukan yang pertama kali. Oke. Dia pertama kali lahiran tuh bulan November kemarin, sekarang anaknya udah mungkin udah sekitar 6 bulan. Ya, udah ada di rumah orangnya masing-masing. Oke. Itu lahir 3 ekor survive semua kan. Oh, astaga. Cuman memang nggak terekspos aja. Jadi di situ saya dapat pelajaran, ternyata si Pici ini salah satu betina yang dia kalau sama manusia mau dipegang. Jadi dia cuek aja, anaknya saya pegang, saya susuin, putingnya saya pegang, anaknya disusuin, dia diem. Oh, keren juga ya. Nah jadi ketika saya mikir nih anaknya butuh bantuan susu formula supaya lebih nutrisinya lebih terjamin, saya kasihkan susu formula tuh. Anaknya minum, induknya juga ikut minum susu. Keren. Nah mungkin dulu di Bekasi lahirannya. Nah kalau di Bekasi saya belum kayak begini nih, belum pakai jeraminya di kamar aja dikandangin. Nah kalau sekarang kita coba pakai yang semi alam lah. Jadi kita pasang jerami kan biar lebih hangat. Nah Lembang dingin kan. Oke. Nah kalau harga anakan Sama. kucing sultan. Nah tapi benefitnya lebih aman dibanding kita impor. Karena lahir di Indo orang dokter bisa lihat langsung kan kapan aja. Benar. Ya, Fisiknya udah pasti Udah kelihatan. pasti. Ya. Terus yang jinakin saya. Iya. Dan Saya nggak mungkin nggak pegang tiap hari kan. benar dan karakternya bisa kita bawa dari kecil. Ya? Nah, Buat teman-teman di rumah, obrolan kita dari awal sampai akhir nanti lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih detail kalian bisa lihat nanti di channel YouTube-nya Kang Denny Cagur ya. Nah sekarang ini kita lagi main sama si Valet dan si Ais. Jadi 2 betina serval yang umurnya masih 10 bulan. Dan mereka keduanya memang super jinak juga. sama KSDA. Karena anaknya kan perlu susila kan, ibu bapaknya siapa ya sertifikatnya lah gitu ya. Nah nanti BKSD yang bantu ngeluarin mikrochip, vaksin. Iya benar, saya juga kalau semua hewan-hewan saya terdaftar juga sama teman BKSD. Kemarin juga teman BKSD baru datang ngecek karena mereka juga pengen tahu tentang surat masuknya segala macam. Makanya semakin kita tahu semakin kita paham. Jadi kita tahu payung hukum yang sebenarnya emang harus kita lewati. Alhamdulillah BKSD-nya udah pada datang ke sini dan kita lagi proses, lagi sambil proses karena kalau mereka tuh nggak bakalan disita sama negara karena mereka impor ada dokumen namanya CITES. Jadi dokumen resmi ketika kita impor bayar pajak, masuk karantina. Nah tapi kalau mereka beranak, anaknya yang wajib punya silsilah, Iya, akte kelahiran ya. Nah, Ada laporannya. Iya. Oke. Nah, ini mereka makanannya semua apa sih kalau kucing-kucing wild ini? Ayam, burung puyuh, Ayam rebus atau ayam ayam mentah? mentah. Wow. Burung puyuh, kelinci, tikus putih boleh lah yang biasa dimakan sama ular. Nah, burung puyuh bagus buat dia, saya kasih seminggu 2 kali, tapi hidup-hidup. Oke. Tapi kita bukannya kejam sama burung puyuhnya, bukan ya. Justru kita akan lebih kejam kalau dia nggak punya kesempatan alami seperti di alamnya berburu kan. Nah justru ketika burung puyuhnya dirilis, dia tuh nggak langsung makan Kang, dimainin dulu. Nah nutrisi yang hadir di si burung puyuh itu bagus banget buat imunnya mereka supaya bisa bertahan hidup, terutama darahnya. Nah, ayamnya juga hidup masukin? Enggak, kalau ayam mentah lah. Oh, mentah. Mentah. Ayam mentah udah bersih kan? Udah bersih, ya kepala lah. Kalau burung puyuh sama bulu-bulunya dimakan sama dia? Bulunya. Dia bulunya juga nggak dimakan, dia udah ngerti bulunya itu dirapiin kan, Oh, dipinggir-pinggirin, dia makan dagingnya sama tulangnya. oh gitu. Makin seru aja pembicaraan kita. Dan ternyata Kang Denny ini memang
selain artis multitalenta, tapi jiwa kehewanannya juga tinggi. Sekarang Kang Denny pengen coba gendong si Moska nih. Jadi si Moska saya kasih harness, saya ajak keluar supaya bisa bercengkrama dengan orang-orang banyak. Kang Denny gendong si Moska nih guys. Nah jadi saya contohkan kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau kita gendong kucing itu, kucing apapun kita harus firm, jangan ada keraguan. Jadi biar kucingnya juga anteng. Nah kalau kita ragu, kucingnya juga biasanya nggak mau digendong. Nah kebetulan si Moska ini Karaka usia 3,5 bulan, tapi dia super jinak. Dan saya lepas pun sebenarnya dia nggak akan kabur. Cuman ya kalau lari kita ngejarnya susah. Gendong Kak, gendong Kak. Namanya Moska. Jadi dia kalau ada di dekat kita di kamar atau di dalam rumah ya, dia nyamperin gini-gini Kak. Iya, tadi juga gitu, pengen dipegang gitu, pengen diuyel-uyel. Gitu. Tadi juga sama pas masuk kandangnya. Itu masih ada. Itu British. Oh, itu British. Kang, ya Kang. Oh. Nah ini bisa kayak anjing nggak diajak jalan? Nah itu karena dari alamnya dikasih Tuhan anjing sama kucing itu beda. Jadi kalau kucing nggak kayak anjing. Kalau anjing kan enak dituntun, ikut. Kalau di kucing kita yang ngikutin dia. Oh kalau dia lagi malas ya udah dia Udah gini aja. Jalan Nggak bisa digusur-gusur gitu. Di sini betina di luar kurang lebih ada 6. Jantannya ada 3. Tapi di dalam rumah ada yang lagi lahiran 2 betina. Karena kalau yang lagi lahiran mesti intens dilihat sama kita kan. Anaknya kan mesti kita jagain terus susunya apa. Nah kemarin saya waktu lahiran ada satu tuh yang miss, ternyata kayaknya dari air asinnya kena ke mata sama dia dikucuk-kucuk, jadi satu matanya tuh agak keganggu. Tapi yang lain sih aman saya. Tapi setelah kelihatan kayak berkabut gitu, tapi makin gini ternyata hilang. Sekarang kita lagi ada di kandang British Shorthair kita. Ya banyak lah ya yang dibicarakan tentang perawatan kucing-kucing British kita nih. Mohon banget nih kalau kita lihat tadi kucing total yang ada di sini harganya tuh 1,5 M. Ya kurang lebih. Karena kalau masih alfanya udah 1,350 ditambah ini udah lebih dari 1,5 M guys. Luar biasa Kang Pepi. Pokoknya sukses terus. Amin. Jangan lupa jam 9 juga ada channel YouTube-nya ya. Jam 9. Nah di situ bahas apa aja biasanya kamu? Di situ keseharian mereka. Jadi ngasih makan, rutinitas yang ngajakin main. Terus kalau ada yang lahiran kita juga ada konten lahiran. Jadi ngedukasi teman-teman yang kadang handle lahiran kan suka pada bingung. Ya kucing British, ya kucing serval. Jadi saya videokan, akhirnya banyak yang respon. Oke, bisa share pengalaman juga. Dapat ya? ilmu lah. Oke, jangan lupa subscribe guys. Thank you. Anun pisan. Sami-sami. Sekarang saya mau nyobain mie kocok. Nah, mie kocok ya, mie kocok plus bacil Kang. Siap. Thank you. Bye-bye. Ini dia acara yang paling favorit dari sesi pertemuan kita hari ini. Jadi ya mereka berdua ini memang orang baik. Semoga Allah selalu melindungi mereka ya. Diberikan kesehatan, rezeki yang semakin lancar, dan panjang umur. Assalamualaikum. Ada ceker. Wow. Tuh mana nih ada Umi yang udah nyiapin semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya dari subuh nih. Dari subuh masak apa aja nih Ada Umi? mie kocok, Mie kocok, ada seblak ceker. seblak ceker. Itu yang bacil lah. Ini apa Umi? Bacil. Wow.
Ini tadi di mobil aja, beli di jalanan jadi rebutan nih. Sekarang di sini Ada banyak. yang pedas, ada yang nggak begitu. Yang pedas yang mana Umi? Sebelah sini. Sebelah sini. Iya. Aku cobain ya Umi ya. Cobain. Kita cobain. Ini namanya bacil Umi. Ya, bacil. Tuh, ternyata. Teteh hatur nuhun pisan. Tadi beli bungkusan aja di mobil pada rebutan teh. Di sini banyak nih, woi, di sini banyak nih. Ini beda tapi sama yang lain. Oh, kan. Ini beda karena ini bikin spesial. sendiri. Yang bikin Umi tuh. Yang pedas sebelah sana. Oh, yang pedas sebelah sini. Ah, siap tah. Pasti. Mantap. Ini bacilnya guys. Bacilnya. Bacil tuh singkatan naon, Umi? Bakso cilok. Oh, bakso cilok. Bacil. Ini aku campur Umi ya. Boleh. Sama Aduh, ceker. kekecilan atuh eta na. Cekap Umi cekap. Masya Allah. Ini spesial buat Teh Santi kan doyan pedas. Iya, semua aduh pedas. teknik hatur nuhun pisan. Dan masih anget loh, pas banget di Lembang. Cuacanya dingin-dingin ya Teh ya. Makannya yang anget-anget pedas-pedas. Itu nampol, juara banget. Enggak aci semua, ada daging-dagingnya ya. Ada nih, rasa banget dagingnya. Dagingnya terasa nggak Kang Deni? Rasa banget. Raos pisan Teh, Masya Allah. Aku senang bakso-bakso yang teksturnya tuh kayak gini, jadi ada kayak urat-uratnya juga. Dan ini cekernya itu pedas juga. Terus dia ada pakai daun bawang ya Umi ya. Ya. Jadi wangi, pedas, gurih, makin gurih. Ini teteh ya, teteh yang bikin Masya Allah. Iya. Seblak ceker. Seblak ceker. Kumaha seblak ceker naos? Kirang lada. Haus pisan. Ini baru menu pembuka loh guys. Ya. Karena di dalam ada mie kocok. Wow. Gue ngambil menunya yang sedang. Yang sedang aja buat papi pedas, apalagi yang pedas nih. Oh. Ini mah nggak suka pedas. Suka sih. Suka tapi nggak separah ini. Nah, yang ikut Santi, Abi lebih parah malah Abi. Anaknya yang paling Yang besar. laki. Haus pisan ya pinya. Enak banget ya. Sok atuh bungkusnya. Kata Yos Abdi kalau banget makan. Kita coba menu utamanya guys. Mie kocok buatan Umi. Siap-siap Masya Allah. Cuanki mantap. Wah luar biasa sih Cuankinya Aa. juga Komplit ini, ya. Ini buat Ada tahu. Oleh-oleh buat Masya Allah hatur nuhun pisan. Ini apa? Ini apa ini A? Susu kurma. Ini susu kurma. Susu kurma. Oh luar biasa Umi. Nggak pakai gula. Masya Allah luar biasa. Tanpa gula, tapi- Putrana cucuna palinter. Turunan. Wah. Boleh dicoba Kang Deni. Siap, nanti pasti cobain. Siap. Gerak raos. Yuk udah baterainya aman. Ya Cis kita langsung ke gula. mie kocok. Ini jualan semalam langsung dagang mie kocok sama Umi. Oh. Wah, baru denger nih. Jadi ini Umi emang dulu ini resep Umi waktu jualan mie kocok. Ya. Turun. Diturun sama anak. Ih luar biasa. Turun-temurun. Boleh diracikin Nah. Abi yang racik. Jadi sekarang yang lain nggak boleh pegang. Wah. Kita masuk Umi khusus Pebi yang ngaladangan. Chef Pebi. Oh siap Jadi siap. teteh silakan duduk. Oke. Nanti mie kocoknya saya anterin satu-satu makan. Wah. Oh siap. Spesial. Kalau salah Abi ngambil tulang sumsum ya. Siap, tuh. Jadi ceritanya dari subuh saya udah ke pasar nih untuk mempersiapkan menu makanan semuanya ini ya. Pokoknya beraneka macam lah tadi yang sudah disebutkan ya makanan-makanannya. Jadi saya nih langsung ngaladangan guys. Jadi saya seolah-olah kayak mang-mang yang lagi jualan. Karena dulu saya sempat jualan mie kocok ketika baru keluar sekolah SMA ya. Jadi sempat sambil kuliah walaupun kuliah nggak tamat. Tapi sambil jual mie kocok di depan Darut Tauhid pesantrennya Agim. Sebetulnya kalau sampai sekarang Umi orang tua saya itu masih juga berjualan nih mie kocok ya. Nah ini saya racik, saya siapkan. Dan alhamdulillah respon dari Kang Deni dan Teh Santi, aduh subhanallah pokoknya responnya sangat baik. Jadi mereka ya merasa nikmat lah makan makanan kita Kang ya. Deni, Teh Santi. Wah. Silakan. Masya Allah, wow ini dia. Jadi Umi itu memang dari tahun berapa sih Umi jualan mie kocok? 90-an. Dari tahun 90 sampai sekarang masih ada ya Umi ya? Insya Allah ada. Wah hebat luar Tadi itu biasa. penerusnya Pebi. Oh ya. Terusin Pebi. Sekarang kucing. Oh sekarang kucing tapi luar biasa bisnis kucingnya bukan kaleng-kaleng, kucing sultan mah.
Masya Allah, raos dia gurih, anget, nikmat. Gurihnya tuh gurih kaldu gitu nya. Wah, tambah cuaca dingin kayak gini tuh Masya Allah nikmat pisan. Ini sambelnya ya, sambelnya tuh tuh kalau dilihat sambelnya cengek domba. Terus ini tuh kan biasanya kalau orang tuh dicampur airnya tuh sampai encer gitu. Ini mah kental begini Umi. Sendok pedo ini mah ya. Pedas. Siap. Pak, kita kasih jeruk. Kita aduk ya guys ya. Udah dikasih sambal, udah dikasih kecap, udah dikasih jeruk. Masya Allah, nikmat banget. Udah mantap, ini udah langsung mantap. Karena kalau misalkan kuahnya udah enak, kita bumbuin kayak apapun juga jadinya enak teh. Ini teh misdasem, amis lada hasem. Udah dikasih sambal, kasih kecap, kasih jeruk, makin mantap, seger guys. Pas banget. Gimana Pak Deni rasanya? Wah, enak banget Pak. Wow, enak banget. Menawi engke di Jakarta atuh biasa ngadang. Ya, antos Umi buka cabang di Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah. Wow, Wah, mantap deh. mantap banget. Jadi ini ngeraciknya juga hebat nih APB ya. APB itu mantap. Sekali dipegang, kucing dipegang, Masak juga ya. dipegang. Emang bisa masak berarti APB-nya? Iya, Bagus. Si kikilnya juga enak banget ya Pi ya. Empuk ya. Lembut, empuk, terus nggak ada, biasanya kalau kikil suka kalau misalkan nggak pintar ngolahnya tuh agak bau gitu. Ini nggak ada. Di Tanelanya, Mangga. Waduh. di Tasik ya mah, titipan. Sponsor kalau Kang Deni mas. Iya nilem, logan. Pak pepes nilem tapi logan. Mantap ya. Ini ada si sumsum. Tapi mau pakai sumsum. Wow. Pasti gurih banget ini. Makin gurih, makin mantap si kuahnya. Pur ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mi, beneran enak banget nih Mi. Guys nih. Si togenya juga aku suka banget, togenya teh nih marah rontok. Ya, jadi pas digigit tuh krenyes gitu. Makan mie kocok, Umi, APB dan teh. Tapi sekarang minumnya teh manis hangat. Pas banget. Kuahnya gurih, sambelnya enak banget, pedasnya tuh pedas nikmat gitu. Iya. Ditambah wangi dari jeruknya. Kikilnya juga tebal-tebal, terus nggak ada baunya, dibersihan sampai bersih gitu. Luar biasa, mantep banget. Kumaha? Bersih. Berarti nggak bubajir ya? Wah, Saya ya. enggak dong. Pas. Menunggu dari minggu lalu kedatangan Akang. Siap. Nggak bubajir ya. Masya Allah, cekeran guys. Teh Santi sampai nambah gas. Ada bacil sisa 1 disikat. Tambah lagi seblak cekernya. Air mie kocoknya juga sampai habis diseruput tuh. Dan aduh seneng banget deh kita ya, karena keluarga kita keluarga kuliner, pada senang masak. Jadi ketika kita punya produk, kita hadiahkan ke Teh Santi. Teh Santi aduh seneng banget nih bantu kita nge-review semua makanan yang kita suguhkan. Memang kedua orang ini memang baik ya. Begitupun Kang Deni. Kang Deni itu responsif banget. Jadi nggak ada tawar menawar, nggak ada gimana. Mereka langsung mempromosikan produk-produk kita tanpa diminta. Ya karena mereka orang baik sih ya. Dan kemudian juga karena memang mereka juga mungkin sudah paham tanpa harus kita minta gitu ya. Ya intinya kita ngerasa seneng lah pokoknya kedatangan Teh Santi sama Kang Deni beserta keluarganya. Mudah-mudahan Teh Santi, Kang Deni kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak. Tanpa gula ya. Tanpa gula dan tanpa pengawet.
Jadi ini minuman sehat dan nikmat yang banyak sekali manfaat tuh. Ada rasanya, ini rasa biskuit. Coba Ada biskuit Oreo original. ada rasa biskuit sama apalagi Oreo sama original. Oh, aku coba yang originalnya aja. Rasa original. Jika pamukakeun atuh. Mah. Seger. Enak kan? Susu kurma itu ini bagus loh buat daya tahan tubuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak aja. Tanpa gula itu. Masya Allah, enak banget. Wow, perpaduan susu, kurma, dan madu. Udah pasti ini udah lengkap banget ini vitaminnya ya, bagus buat kesehatan. Jadi ini juga di ordernya di mana, A? Sama Di Mantap Store. Oh, di Mantap Store tuh udah komplit berarti ya? Iya. Ada cuanki sama si susu kurma. Kita datang ke sini udah disediain tadi derma bacil, terus seblak ceker, tenita nungun pisan, mie kocok, dikasih oleh-oleh juga. Masya Allah, Umi panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Apa beri terima kasih hatur nuhun pisan. Udah dijamu di sini, Masya Allah, makanan-makanannya semua nikmat. Hatur nuhun Umi, Tenita, apa beri semuanya, hatur nuhun, sukses untuk semuanya, hatur nuhun. Hatur nuhun juga untuk teman-teman teteh yang udah nonton konten ini. Jangan lupa di like juga, di komen juga, di subscribe ya. Kira-kira apakah aku perlu mencoba belajar sama Umi dan apa Febri gimana cara bikin mie kocok? Komen dong di sini, komen. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum. Dah. Manja.